hati-hati, waspadalah doanya orang yang teraniaya. Karena salah satu di antara sekian banyak apabila seorang berdoa adalah ketika dia mengalami tindakan kezaliman atau penganiayaan. Untuk itu harus hati-hati. Yang kedua, meskipun orang yang teraniaya itu fajir, orang yang melakukan dosa besar, atau kafir, tidak Islam, lalu dia berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada apa yang disembahnya selama ini, sungguh-sungguh, dan dia memurnikan permintaannya, Allah kabulkan. Itu bukan berarti Allah suka kepada orang kafir, tidak. Bukan berarti Allah senang kepada orang yang dosa besar, tidak. Tapi lantaran dia dizalimi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kezaliman itu dapat dibagi tiga. Pertama, zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, zalim kepada sesama makhluk. Zalim kepada Allah, puncaknya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Siapa yang mati dalam keadaan musyrik, dosanya tidak terampuni. Tapi jika dia taubat sebelum mati, atau sebelum ditutup pintu taubat, sungguh-sungguh dia untuk bertaubat, maka Allah ampuni dosanya. Kemudian ada pula nanti namanya zalim kepada diri sendiri. yakni kita selaku hamba Allah tidak menjalankan apa yang diperintahnya dan tidak menghentikan apa yang dilarangnya. Kadang-kadang ada. Maka siapapun yang melanggar aturan Allah, tidak mentaatinya, orang ini juga dimasukkan ke dalam zalim kepada diri sendiri. Seperti Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu zalim kepada diri. Apa kezaliman Nabi Adam? Beliau melanggar. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini, sebab jika kalian dekati pohon ini dan mati makan, maka jadilah kalian kedua orang zalim. Ternyata Nabi Adam lupa, atau saking pintar, saking liciknya iblis mampu menyebabkan Nabi Adam itu lupa dengan peringatan Allah. Dimakannya. Panjang cerita, ada yang tambah-tambah, ada yang kisahnya palsu. Hati-hati juga kita terhadap kisah-kisah yang disampaikan. Dan antara kisah yang tidak benar itu, iblis masuk ke dalam perut ular. Lalu Nabi Adam makan buah itu, dibujuk oleh Hawa. Itu tidak benar. Akhirnya Nabi Adam memakan buah itu, tinggal di lehernya jadi jakun. Ya. Begitu seterusnya. Ini tidak rusak, kan berdosa orang. Nah, lalu Allah ajarkan Nabi Adam doa. Karena akibat lantaran Nabi Adam melanggar, langsung dihukum. Bedanya dengan kita umat Nabi Muhammad, tidak langsung dihukum. Diberi waktu, diberi tempo, diberi kesempatan. Sampai batas waktunya nanti, tidak juga dia berhenti, atau taubat segala macam, baru diberikan peringatan. Namanya iqab, siksa, atau petaka atau bencana. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika melanggar langsung melorot semua pakaiannya.
Maka kedua beliau itu kan mencari daun-daun surga untuk menutup aurat. Nabi Adam kan kebingungan. Kebingungannya bagaimana caranya minta ampun kepada Allah. Ada tekanan beban yang luar biasa beliau hadapi. Akhirnya Allah mengajarkan. Itu Rabbana zalam. Itu doa Nabi Adam. Apa kezaliman Nabi Adam? Itu kezaliman kepada diri, antara dirinya dengan Allah. Melanggar. Maka siapa saja melanggar, yang tidak taat atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, maka dia disebut dengan zalim. Ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, ketika itu sebenarnya kita sudah zalim. Jadi zalim kepada diri itu bukan berarti kita memukuli diri atau menyiksa diri, tidak. Zalim kepada diri itu maksudnya kita tidak taat, kita tidak patuh. Akibatnya, iqabnya, sanksinya, hukumannya adalah kembali kepada kita. Namanya zalim kepada diri. Yang ketiga, zalim kepada sesama makhluk. Inilah yang disebut dengan hadis az-zulmu la yatrukuhu. Itulah kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Arti tidak dibiarkan, nanti di hari akhirat, tepatnya di hisab, akan diperkarakan. Maka seluruh makhluk-makhluk yang telah mengalami tindakan kesewenangan, kelaliman dan kezaliman oleh orang-orang yang seperti itu, nanti dia diberikan kesempatan untuk mengadu. Bahkan hewan pun diberi kesempatan untuk mengadu. Hewan diterimalah pengaduannya. Nah, disitulah letak celakanya orang-orang zalim kepada sesama. Namanya la yatrukuhu. Kezaliman yang akan dibiarkan, tapi pasti diperkarakan. Apa itu? Kezaliman sesama. Sehingga tobatnya tidak cukup dengan 3 syarat, 4 jadinya. Kalau kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada diri, 3. Yang pertama akan berhenti langsung. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad, berazam untuk tidak mengulangi. Itu puncaknya menyesal. Tidak ada artinya tobat kalau tidak ada penyesalan. Sehingga dikatakan at-taubatu an-nadamah. Tobat itu sebenarnya adalah penyesalan. Inti tobat. Ini tobatnya orang-orang yang zalim kepada Allah dan zalim kepada diri sendiri. Tapi kalau zalim kepada sesama, tambah satu lagi. Minta rela, minta maaf. Istilahnya fal yatahallalhu. Minta halalkan, minta rela. Di dunia ini juga, ya. Kata Nabi SAW, man kanat lahu mazlamah. Siapa yang memiliki suatu kezaliman li akhihi, kepada saudaranya sesama muslim, min ardihi, berupa kehormatannya yang kita jatuhkan, kita fitnah, atau kita lakukan berbagai macam, sehingga mengakibatkan orang itu tersisa, ternaya dan seterusnya. Namanya ird. Fal yatahallal. Maka hendaklah dia minta rela, minta maaf, minta halalkan kepada orang itu. Kalau orang itu mememaafkan, aman katanya, damai katanya, selesai perkaranya, tinggal tobat kepada Allah. Dan orang yang maaf itu besar dosa. Orang yang memaafkan itu besar pahalanya, tinggi fadilah, tinggi keutamaan. Tetapi andaikan orang yang kita perlakukan dengan kezaliman, kesewenangan, lantaran kita berkuasa,
Atau kita dhahaf, orang yang punya segalanya dibeli dengan uang. Atau orang kuat, orang berpengaruh, anak buah banyak, sehingga kita diperlakukannya dengan sewenang-wenang. Orang itu kalau ingin tobat, minta maaf kepada kita. Anda tidak bisa. Itulah pesan Nabi tadi, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'adlihi wa syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Di dunia ini juga cepat-cepat minta maaf. Sebelum tiba masanya, qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum tiba waktu masanya, ketika itu tidak laku lagi, tidak berfaedah lagi dinar dan dirham. Dinar uang emas, dirham uang perak, tidak laku lagi. Karena kita menghadap Allah nanti tidak punya apa-apa, tidak pakai apa-apa. Kita menghadap Allah nanti namanya buhman. Buhman itu dalam keadaan tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan dengan baju dan pakaian kita semua tanggal. Lalu bagaimana caranya? Itulah dia yang terkenal, sering kita dengar barangkali. Jika dia inkana lahu amalun soleh, jika dia mempunyai masalah, ya dibayar dengan masalahnya sampai habis impas. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kezaliman. Diganti dengan amal saleh itu, pindahkan kepada dia. Kalau tidak ada masalahnya lagi, dibalik. Dosa orang yang dizalimi itu dipindahkan kepada kita yang menzalimi. Baru selesai perkaranya. Itu pula salah satu fungsinya amal saleh. Karena ada saja orang yang tidak mau memaafkan kita. Padih dia. Di dalam hidup ini kan ada istilahnya. Sakit sekadang bijo bayam, sakit rasuka membunuh. Itu bijo. Tampang, biji. Mendaki janjang sampai puluh. Baik kalau jalan ke Pekumbuh, dulu jalan ke Pekumbuh, kalau jalan ke Belingkar. Aduh, di umur, di ubek, nak mau cegak. Nyo sakitnya sekarang bijo bayam. Tapi di ubek, nak mau cegak. Itulah orang. Manusia. Sedikit, diperbesarnya. Syukurlah nanti di akhirat, Allah SWT memutuskan seadil-adilnya. 3 ini tentang kezaliman. Lalu bagaimana taubatnya? Kalau taubat yang 3 di atas tadi sudah jelas. Andaikan orang yang telah pernah kita aniaya, kita curangi, kita fitnah, kita perlakukan sewenang-wenang atau haknya dirampas dan seterusnya, baik secara pribadi ataupun secara masyarakat, secara bernegara, itu caranya minta maaf. Cari dia, hubungi dia, minta maaf. Andaikan dia tidak ada lagi, sudah mati misalnya, tidak ketemu di mana dia lagi, tidak ketemu di mana alamatnya, pun tidak jelas keberadaannya, ya kita mintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya. Kita mintakan kepada Allah ampunan untuk dirinya. Kemudian perbanyak amal saleh, pengganti kezaliman kita. Dan berdoalah kepada Allah agar orang yang telah pernah kita zalimi itu bermurah hati dia untuk memaafkan kesalahan kita. Dimanapun dia berada. Contohnya di sini kita berada di Besenter. Lalu ada tindakan kezaliman. Kemudian orang itu pergi, tidak ketemu-ketemu lagi. Bagaimana caranya? Maka kita doakan, ya Allah ampuni dosanya, beri rahmat dia dan bukakan pintu hatinya untuk memaafkan kesalahan saya. Kita minta memaafkan orang itu kan diam-diam cuma.
Sebab memaafkan itu kan kita yang kepingin. Ini 3 hal yang penting kita ingatkan. Kemudian kembali kita merujuk kepada zalim. Sebenarnya ketiga-tiga zalim itu berbahaya. Sangat berbahaya. Begini, Nabi kan pernah bertanya kepada para sahabat. Atadruna manil muflis? Kalian tahu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang pailit, Rasulullah. Pailit, tidak ada harta, tidak ada uang. Oh, bukan begitu, kata beliau. Orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah dia datang menghadap Allah, membawa pahala, puasa, salat, berinfak, segala macam, atau melakukan amal saleh dan lain. Tapi juga dia pernah mencaci si anu, membunuh si anu, menjelek-jelekkan si anu, mempergunjing si anu dan seterusnya. Dia pernah melakukan itu. Maka diambillah amal salehnya, perbuatan baiknya, dipindahkan kepada orang yang dizalimi itu. Orang yang telah dicacinya, dijelek-jelekkannya, difitnahnya, pokoknya macam-macam lah, dipindahkan kepadanya. Pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, semua pindahkan. Untuk mengganti daripada apa yang telah kita rampas darinya. Kalau sudah habis, ini meminta, tidak ada lagi. Di situlah bangkrutnya. Dia harus bayar. Maka dipikulkan kepadanya dosa-dosa orang lain yang telah pernah dizalimi di dunia. Orang ini disebut dengan muflis, bangkrut. Itu pentingnya kita hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita melakukan tindakan kezaliman. Kalau adalah yang paling patut siksa, iqab, sanksi hukuman itu yang di dunia dinampakkan, kezalimanlah dianya. Kita ulang. Kalau adalah sanksi, hukuman, iqab atau siksa yang didahulukan atas dunia ini sebelum akhirat, maka yang paling patut didahulukan adalah siksa hukuman kepada orang yang lalim atau zalim. Itu dalam hadis itu. Dan masih ingat semalam, ketika orang berdoa kepada Allah, dia dizalimi. Dengan sungguh-sungguh dia memohon, mengadu kepada Allah. Akhirnya Allah akan bilang, wa bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la ansurannak, pasti aku akan tolong engkau. Akan aku kabulkan doamu di suatu saat. Sini bahayanya zalim. Bisa jadi bentuk hukuman Allah itu penyakit, tapi tidak tahu penyakitnya apa. Para medis, dokter-dokter pun sudah angkat tangan, tidak tahu penyakit, tapi dia sakit. Sakit. Dikatakan uang banyak, tapi uang tidak bisa mengobatinya. Bisa jadi ada orang yang terzalimi, dia menua. Sebab orang yang terzalimi itu kadang-kadang tidak tidur malam hari. Kita yang menzalimi enak-enak saja tidur. Dia tidak tidur malam hari. Tangannya terus menengadah. Tidak bisa dia terima kezaliman itu. Seorang penguasa lah memenjarakan orang lain tanpa salah. Cuma kadang-kadang dia protes. Dan seterusnya. Dia juga tidak tidur. Orang yang melakukan kezaliman, ya habis saja dia. Habis. Ingat, kezaliman adalah sikap hukuman yang paling pantas untuk disegerakan di dunia ini. Namanya al-baghyu. Barangkali kita sering membaca di khutbah Jumat ini. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Begitu kezaliman. Al-baghyu itu melampaui batas. Jadi
tindak perlakuannya, kepada orang lain kata-katanya, kepada orang lain sudah melampaui dan keterlaluan. Namanya al-baghyu. Itulah ikab sanksi yang lebih patut didulukan di dunia ini. Allah pun telah berjanji. Kesimpulan kajian kita, ya mari kita waspada dan hati-hati tentang zalim, kerana dia punya senjata, doa. Tidak pun orang yang terzalim ini berdoa, Allah kan maha tahu. Allah maha tahu. Dan yang perlu kita catat bahawa zalim itu kan bukan hanya meninju orang, memukul orang, curang, menipu, mendiskreditkan, membuat berita-berita yang memojokkannya. Nah, zalim itu tidak harus dengan tinju. Kalau dengan tinju itu bisa sembuh besok. Tapi kalau dilukai hatinya lama sembuh. Itu yang paling parah. Sampai gini masih terasa ojo beruah. Itu paling parah. Karena di Minang ini ada kaedahnya yang tidak boleh dipakai. Alun tasingguang ala kanai. Atau tasingguang lebih buat produk kanai. Tahu sabaran tu. Tasingguang tergeser. Tapi lebih pula daripada kenal. Itu tasingguang teh daripada kanai. Alun tasingguang lah kanainya. Begitunya sensitifnya. Tapi kalau kita tidak ada maksud untuk itu, hanya dia saja yang salah paham dan salah macam, disimpannya, orang itu namanya hikid, pendendam namanya. Dia nanti diperkarakan di akhirat. Intinya, mari kita bergaul dengan sesama dengan pergaulan yang baik, segala macam, hindari melakukan kezaliman, karena orang zalim itu punya senjata namanya doa. Barangkali itulah sambungan kajian semalam. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita.